Waji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Waji'a, dan didatangkan yawma idzin, pada hari itu, bi jahannam. Neraka jahanam itu tempatnya statis di satu tempat, tetapi Allah menyebutnya didatangkan. Jadi ini maksudnya di orang-orang yang menjadi calon penghuni jahanam itu akan ditempatkan pada posisi yang dekat dengan neraka jahanam, sehingga pada saat itu mereka tinggal masuk ke jahanam dan mereka akan tergiring ke sana. Waji'a yawma idzin bi jahannama, dan didekatkan atau diperlihatkan atau didatangkan neraka jahanam pada hari itu. Dan ketika itu yauma idzi yatadzakkarul insan, orang-orang yang tadinya lalai di dunia karena mencintai harta, lalu mereka mendapatkan pelajaran bahwa oh, ternyata jahanam itu betul-betul ada. Jadi mereka itu yatadzakkar, lalu menjadi ingat. Dulu pernah disebutkan oleh beberapa orang di sekitarnya, mungkin oleh orang tuanya, mungkin oleh temannya, mungkin oleh ustadz, mungkin oleh pejabat dan sebagainya. Baru mereka sadar bahwa ternyata apa yang mereka katakan itu benar. Wa anna lahu dzikra. Tetapi untuk apa ingatan mereka pada saat itu? Sudah terlanjur di sana dan tidak ada gunanya mereka saat itu beriman, mempercayai neraka. Karena akhirat adalah daerah yang atau alam yang kita tinggal menerima akibat dari apa yang kita lakukan di dunia. Jadi karena di dunia mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar ketentuan Allah, maka mereka menerima akibat di akhirat. Jadi keingatan mereka akan dakwah yang pernah datang kepada mereka itu tidak ada gunanya lagi. Dan di sini disebutkan waji'a yauma idzin bi jahannam, pada hari itu didatangkan jahanam. Itu maksudnya kita lihat ayat yang lain. Jadi kita menafsirkan satu ayat Al-Quran, kita gabungkan atau kita dekatkan dengan ayat-ayat yang lain. Maksudnya apa? Wa burrizatil jahimu lil ghawin. Di sini neraka disebut al-jahim. Ada orang yang mengatakan bahwa neraka itu ada 7 namanya bermacam-macam. Ada jahanam, ada jahim, ada sa'ir. Tapi ada juga yang menganggap bahwa nama-nama itu ya nama-nama untuk satu tempat, yaitu yang disebut neraka. Karena kalau disebut sa'ir, itu sa'ir artinya api yang menjilat-jilat. Jadi di neraka itu ada api yang semacam itu dan sebagainya. Nah, di sini disebutkan wa burrizatil jahimu lil ghawin. Burriza itu artinya dibuat jelas. Al jahimu, neraka jahim. Tadi dikatakan bahwa neraka itu didatangkan. Sedangkan di ayat ini neraka itu menjadi jelas. Berarti pada waktu manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar, mereka sudah dibagi per sektor. Otomatis begitu mereka dibangkitkan, itu sudah dipilah-pilah oleh Allah, mungkin digiring oleh para malaikat, bahwa orang-orang yang beriman dan beramal solih itu digiring ke arah sektor kanan, dan orang-orang yang calon penghuni neraka digiring ke sektor kiri. Sehingga orang-orang yang di sektor kanan disebut ashabul yamin,
Yang di sektor kiri disebut ashabus shimal. Yamin itu kanan, shimal itu kiri. Kemudian karena mereka itu diletakkan atau diposisikan di tempat-tempat yang sudah dipesankan, sudah ditetapkan oleh Allah itu. Kenapa seperti itu? Karena nanti orang-orang calon penghuni surga itu mudah ketika masuk surga. Jadi surga itu tempatnya di sebelah kanan, dan calon-calon penghuni neraka itu ditaruh di sebelah kiri. Nanti kalau mereka jalan terus ke sana, mereka akan ketemu neraka. Jadi dengan demikian, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu mengalami kehidupan yang nyaman, karena yang di sektor kanan itu akan mendapatkan hembusan angin dari surga. Kalau ada hembusan angin dari surga, mereka itu tidak terlalu panas. Ditambah lagi ada kelompok-kelompok yang mendapatkan naungan dari atas. Sebagaimana pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW, ada 7 kelompok orang yang ketika di padang mahsyar akan mendapatkan naungan yang pada saat itu tidak ada naungan selain naungan Allah. Kita membayangkan ya, bahwa yang mendapatkan naungan itu di atasnya itu ada awan yang menghalang-halangi panasnya matahari, sehingga mereka merasa sejuk ya, terhalang dari panasnya atau teriknya matahari, ditambah dengan hembusan angin dari surga. Berbeda dengan yang di sektor kiri, mereka itu dekat dengan neraka, sehingga mereka mendapatkan hembusan angin dari tempat yang panas sekali. Itu sudah menyiksa ya, sangat menyiksa, dan tempatnya itu dekat. Wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun. Ditanyakan kepada mereka yang calon penghuni surga, calon penghuni neraka, mana yang dulu kamu sembah? Min dunillah, yang kamu sembah selain Allah. Hal yansurunakum aw yantasirun, yang kamu sembah itu bisa menolong kamu atau bisa menolong diri mereka? Gak bisa. Mereka tidak bisa menolong diri sendiri dan juga tidak bisa menolong orang lain. Nah ini yang disekutukan itu bisa berupa manusia, bisa berupa benda, dan bisa berupa tidak sesuatu, tetapi mereka kasih nama ya, karena mereka menyembah Tuhan-Tuhan karangan mereka, sehingga nama-nama mereka itu adalah nama-nama karangan yang tidak ada wujudnya. Jadi mereka tertipu dengan pemahaman orang-orang yang terdahulu. Oleh karena itu mereka tidak bisa menolong. Kalau mereka itu tunduk patuh kepada seseorang, maka mereka berarti menyembah atau menuhankan orang itu. Karena namanya menuhankan itu tidak harus berarti ritual menyembah, tapi termasuk musyrik itu adalah taat, tunduk patuh kepada sesuatu ya, seperti halnya hawa nafsu. Orang yang perilakunya itu semata-mata menuruti hawa nafsu, orang itu berarti menyekutukan Allah, menyembah hawa nafsunya sendiri, tapi menyembahnya dengan cara tunduk patuh. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tahu orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah, sebagai sesuatu yang ditaati ya. Jadi dengan demikian orang itu yang perilakunya semata-mata tunduk patuh kepada hawa nafsunya sendiri, maka orang itu sedang mengangkat hawa nafsunya sebagai Tuhan. Dan hawa nafsu itu tidak bisa menolong diri sendiri dan tidak bisa menolong. Fakubkibu fiha hum wal ghawun. Maka mereka dijungkir balikkan ke neraka itu bersama-sama dengan orang-orang yang banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Wa junudu iblis ajmaun, dan tentaranya iblis
Tentaranya iblis itu adalah orang-orang yang perilakunya menuruti iblis dan mengajak orang-orang lain untuk ikut menuruti iblis. Ya, jadi junudu iblis adalah orang-orang yang mengabdi kepada iblis dan mengajak orang-orang lain. Jadi mereka diumpamakan sebagai tentaranya iblis. Kemudian ini gambaran bagaimana dekatnya neraka dengan orang-orang calon penghuninya. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudhan wa zafira. Ketika neraka itu melihat mereka, coba subjeknya bukan mereka tetapi neraka. Idza ra'athum, objeknya mereka manusia. Jadi diberikan gambaran seolah-olah neraka itu yang melihat mim makanin ba'id, dari tempat yang jauh, sami'u laha taghayyudhan wa zafira. Kemudian orang-orang yang calon penghuni neraka itu mendengar gemuruhnya api di neraka itu. Jadi mereka karena posisinya dekat, maka mereka mendengar dan sesekali melihat. Diumpamakan di sini neraka yang melihat mereka, yaitu karena di neraka itu banyak api yang tinggi, yang besar dan tinggi. Perilaku api itu kan menjilat-jilat atau naik-naik. Ketika api naik, seolah-olah api ini mengintai siapa calon penghuni saya, siapa calon penghuni saya. Jadi yang aktif melihat adalah apinya itu, sambil orang-orang itu mendengar gemuruhnya api. Wa idza ulqu minha makanan dayyqan muqarranina da'aw hunalika thubura. Ketika mereka kemudian dimasukkan ke dalam neraka di tempat yang sempit, neraka itu tempatnya luas sekali, sehingga neraka itu bisa menampung semua orang-orang yang berdusta, orang-orang yang jahat ketika hidup di dunia. Dan itu jumlahnya banyak sekali, karena mulai dari zaman anak Adam sampai dengan beberapa tahun lagi setelah kita, mungkin ratusan tahun lagi atau bahkan miliaran tahun lagi. Sehingga yang kita dapatkan gambarannya adalah bahwa neraka itu luas sekali, saking luasnya sehingga ketika ditanya oleh malaikat yang menjaga neraka, halim talakti, apakah kamu sudah penuh? Hal imtalakti, engkau sudah penuh? Jawaban neraka, hal mim mazid. Pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Apakah ada tambahan lagi? Hal mim mazid, apakah ada tambahan lagi? Berarti neraka masih sanggup menampung lagi orang yang dimasukkan ke situ. Itu luas berarti. Tapi di sini disebutkan makanan dayyqan, tempat yang sempit. Berarti di dalam neraka yang luas itu ada tempat-tempat yang sempit. Kalau di dunia ini dimasukkan ke dalam sel yang sempit-sempit, ya, di dalam sel yang sempit-sempit. Kalau di sana gambarannya kira-kira tempat itu dikelilingi oleh batu-batu yang tinggi sekali, sehingga orang-orang tidak bisa keluar dari tempat itu, mereka terkurung. Tempat itu tidak sempit seperti sel di penjara, tetapi tempat itu memuat beberapa orang, karena di sini disebutkan muqarranin, bersama-sama dengan teman-temannya. Jadi ada sekelompok orang yang dimasukkan ke neraka di tempat yang sempit, yang dibatasi oleh tebing-tebing atau batu-batu yang besar. Kita mendapatkan gambaran batu-batu karena kita melihat dia ada surat di surat yang lain disebut fi amadim mumaddadah. Fi amadim mumaddadah. Di neraka itu ada tiang-tiang yang tinggi. Batu disebut sebagai tiang yang tinggi karena batu-batu itu besar dan tinggi, seolah-olah itu menjadi tiang. Beda dengan tiang kita, kalau kita menyebut tiang
tiang itu menyangga bangunan, menyangga sesuatu lah, menyangga atap. Tapi di neraka tidak ada atap, terbuka. Nah, di situ tempat sempit, mereka tidak bisa kemana-mana, sehingga mereka itu mengharapkan binasa. Kenapa aku nggak mati? Tidak mati, karena orang-orang yang hidup di akhirat, baik di surga maupun di neraka, itu sama-sama kekal, sama-sama tidak akan mati. Maka mereka mengharapkan mati saja. Da'au hunalika thubura. Mereka tidak bisa keluar, karena kalau mereka mau keluar, mereka harus mendaki atau memanjat gunung, batu-batu besar tadi. Bagaimana mereka bisa memanjat batu yang tinggi? Kalaupun mereka itu bisa sangga menyangga, batu itu panas sekali, karena di sana banyak api, sehingga suhunya itu tinggi. Kalau suhunya tinggi, maka batu-batu itu juga ikut panas sekali. Kita bisa membayangkan kalau misalnya kita umroh atau haji pada bulan Juli, Agustus, itu panas sekali. Nah, panasnya siang hari itu, yang tanah-tanah yang disinari oleh matahari di siang hari, itu panas sekali. Panasnya tanah yang kita injek itu masih panas sampai dengan jam 3. Saya waktu itu pernah mabit di Mina sekitar jam 3. Saya menggelar sajadah, itu masih terasa panasnya tanah itu. Nah, itu di dunia, dan itu hanya pasir, ya. Apalagi kalau batu, maka kira-kira itu lebih panas daripada Mina saat itu. Kemudian mereka menyesal karena mereka merasa bahwa mereka sesat itu karena perkawanan. Karena mereka berkawan dengan orang-orang yang jahat, maka mereka diajak untuk melakukan kejahatan. Nah, kalau zaman sekarang berkawan dengan para pejabat yang korupsi, maka bisa-bisa diajak ikut-ikut korupsi, karena korupsi itu mesti dilakukan secara beramai-ramai. Ada di bagian A itu mengurusi akuntansinya, ada bagian yang mengurusi bidang keuangannya, bagaimana penyaluran uang dan sebagainya. Sehingga kalau kita berkawan dengan orang-orang jahat, maka kita akan diajak ikut serta di dalam kejahatan. Nah, kalau orang-orang yang ikut serta dalam kejahatan itu, mereka akan menyesal di sana. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduh, celaka aku. Seandainya dulu aku tidak berkawan dengan si fulan. Berkawan akrab, ya, berkawan di sini berkawan akrab. Khalilan itu Khalil itu teman yang selalu bersama-sama. Seperti Nabi Ibrahim itu disebut Khalilullah, temannya Allah, karena Nabi Ibrahim selalu merasa dekat dan selalu bersama dengan Allah. Makanya disebut Khalilullah. Nah, ini kalau kita berkawan dengan orang lain, dekat sekali, setiap hari atau setiap saat itu berkumpul, rundingan bagaimana cara melakukan kejahatan. Nah, mereka disebut Khalil. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Teman-temanku itu telah membuat aku sesat, padahal aku itu sudah sadar dulu, sudah pernah ikut sholat, tetapi karena aku bergabung dengan mereka, aku lupa tidak lagi sholat. Wa kana syaitanu lil insani khadhula. Tapi ketika di neraka, setan tidak akan bisa menolong mereka, akan dibiarkan orang-orang itu menjadi sengsara. Oleh karena itu disebutkan wa kana syaitanu lil insani khadhula. Setan itu tidak peduli nasibnya orang-orang yang mengikutinya. Beda dengan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah akan peduli, yaitu dengan memberi syafaat, akan menolong orang-orang yang betul-betul mengikuti Nabi Muhammad. Tapi kalau setan, iblis, pengikutnya minta tolong,
mereka tidak peduli karena mereka sendiri juga mendapatkan siksaan yang lebih pedih. Nah, siapa orang-orang itu? Terutama para pemimpin-pemimpin. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Tuhan, kami hanya mentaati pimpinan-pimpinan kami dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami. Jadi ada orang-orang yang menguasai mereka dan mereka tunduk patuh kepada orang-orang yang dianggap pemimpinnya. Karena mereka itu sesat diajak oleh para pembesar itu, mereka memusuhi orang-orang yang mengajak itu dan mendoakan supaya mereka itu mendapatkan siksaan yang pedih. Rabbana atihim dhi'fain. Tuhan, berilah mereka itu siksaan yang ganda, ya. Atihim dhi'fain minal adzab wal anhum la'nan kabira, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Jadi ini bukti bahwa orang-orang yang di neraka itu tidak bersahabat. Beda dengan orang-orang yang di surga, itu hidupnya bersahabat. Bersahabat itu suatu kenikmatan. Kalau kita sering-sering ke masjid bersama-sama, setiap hari ketemu, maka kita akan menjadi akrab. Dan keakraban itu membawa kesenangan, ya, apalagi kalau diajak ke Pak Husain begitu, ya. Jadi kita berkawan setiap hari itu akan mendapatkan kesenangan. Tapi kalau berkawan dengan orang-orang yang jahat, itu kelak itu mereka akan cuci tangan, ya. Berbeda dengan orang-orang yang soleh bersama-sama di masjid misalnya, ada hadisnya yang menyebutkan bahwa orang biasa itu bisa memberi syafaat. Jadi seseorang yang sudah diputuskan akan masuk surga, lalu melihat temannya akan dimasukkan ke neraka, maka orang itu bisa mengajukan permohonan, Tuhan, orang itu dulu bersama-sama dengan saya pergi haji. Nah, kalau kita kiaskan, Tuhan, orang itu dulu bersama-sama dengan saya pergi ke masjid, kami berjamaah bersama, maka janganlah orang itu masuk ke neraka, janganlah sampai dia dimasukkan ke neraka. Lalu Allah menjawab, mungkin melalui malaikat, silakan, ajak dia. Ada lagi enggak? Oh itu tuh, oh ya, ambil, diajak. Ada lagi enggak? Jadi malaikat itu mempersilahkan orang-orang yang akan masuk surga untuk mencari teman-temannya yang kira-kira akan masuk neraka. Coba lihat mana temanmu. Dan tidak hanya satu, ada lagi, sampai dia menjawab nggak ada lagi. Nah, itu berarti perkawanan di dalam bidang ketaatan kepada Allah itu akan bermanfaat besok di akhirat. Beda dengan di neraka, orang-orang itu saling bermusuhan. Inna dzalika la haqqun takhasumu ahlin nar. Haklah, benarlah bahwa penduduk neraka itu saling maki-maki, saling menyalahkan. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Ini bisa kita gunakan untuk menjelaskan di ayat tadi, wa anna lahu dzikra. Untuk apa dia ingat bahwa dia dulu mendapatkan pelajaran adanya kehidupan di akhirat, dia tidak percaya, kemudian sekarang dia percaya. Jadi percayanya setelah masuk neraka itu tidak ada gunanya. Nah, itu bisa kita lihat di sini. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Maka tidak bermanfaatlah iman mereka ketika mereka sudah melihat siksaan kami. Nah, itu berlaku untuk siapa saja. Sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi. Keadaan semacam itu berlaku untuk semua umat, baik umat sekarang maupun yang terdahulu. Wa khasira hunalikal kafirun. Maka merugilah
orang-orang yang kafir. Kemudian kita menginjak ayat berikutnya. Ini keluhan mereka ketika di akhirat, penyesalan mereka. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya kirana aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku. Kenapa aku dulu tidak melakukannya? Tapi sehingga sekarang aku celaka. Ya laitani qaddamtu. Ini kata qaddamtu artinya mendahulukan. Kalau kita mempunyai daftar pekerjaan, misalnya hari ini kira-kira apa yang akan kita kerjakan, kita jadwal atau kita agendakan. Satu, ke masjid, kedua mengikuti pengajian, ketiga ke pasar dan sebagainya. Maka kita akan memilih prioritas. Prioritas yang harus dikerjakan yang mana dan yang tidak perlu dikerjakan yang mana. Nah, memilih prioritas itu biasanya yang top priority, paling kita prioritaskan itu kita taruh yang depan, yang nomor satu. Kalau pakai nomor ya nomor 1, 2 dan seterusnya. Yang tidak diprioritaskan itu nomor besar, nomor 10, 11 dan sebagainya. Sehingga kalau misalnya waktunya dan tenaganya tidak memungkinkan, kita hanya akan melakukan yang paling top saja, yang top priority. Nah, mendahulukan ini istilahnya qaddama, mendahulukan. Karena yang didahulukan itu dilakukan, maka seringkali terjemahannya qaddamtu itu artinya mengerjakan. Maka di sini diterjemahkan kiranya aku dahulu mengerjakan untuk hidupku ini. Jadi penyesalan ini muncul setelah di akhirat. Dan penyesalan itu tidak ada gunanya. Allah mengibaratkan amal baik yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu seperti fata morgana. Fata morgana itu apa itu? Kalau kita lihat dari jauh, pasir atau jalan raya begitu, kita lihat dari jauh ketika ada terik panas matahari, maka kita melihat seperti ada air di atas jalanan itu. Tapi ketika kita lalui, kita deketin, ternyata tidak ada airnya. Itu mata kita melihat uap yang keluar dari lantai, dari tanah. Karena uap itu kelakuannya tidak lurus, dia belok-belok, maka kita melihat seolah-olah itu adalah air. Nah, Allah mengumpamakan perilaku baik yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu seperti fata morgana atau mirage. Mirage itu dipakai oleh Perancis untuk memberi nama jetnya. Kita nyebutnya miras, ya. Mirage, bacanya mirage. Nah, walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ah. Orang-orang kafir itu amal-amal mereka itu bagaikan fata morgana di tanah yang datar. Yahsabuhu dham'anu ma'a. Orang yang haus sekali ingin mendapatkan air, melihat oh di sana ada air, ayo kita ke sana. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Ketika didatengin, ternyata tidak ada air, tidak ada apa-apa, ya. Idza ja'ahu, ketika dia datang ke fata morgana tadi, lam yajidhu syai'a, dia tidak mendapatkan apa-apa. Wa wajadallaha 'indahu fawafahu hisabah. Nah, terus Allah itu menjatuhkan hukuman kepada mereka, memperhitungkan amal mereka itu sirna, tidak ada gunanya. Ya, di ayat yang lain disebutkan wa qadimna ila ma fa'alu faja'alahum hutha'a. Amal mereka itu seperti benda yang tidak kelihatan dan memang tidak berguna untuk mereka. Wallahu sari'ul hisab. Allah itu maha cepat menghisabnya. Ada juga mereka itu ketika ditanya oleh Allah,
Kan dulu kamu kedatangan orang-orang yang berdakwah kepadamu, orang-orang itu membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadamu, kenapa kamu tidak beriman? Qalu rabbana ghalabat alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Jadi ayat ini di sebelumnya itu, alam takun ayati tutla alaikum, bukankah ayat-ayatku itu sudah dibacakan kepada kamu? Tapi mereka menjawab, Tuhan, kami dulu memang jahat dan kejahatan kami itu menguasai kami. Jadi mereka mengaku sebagai korban dari kejahatan, dorongan untuk berbuat jahat, sehingga mereka itu kewalahan, mereka melakukan kejahatan. Wa kunna qauman dhalin, dan kami sesat pada saat itu. Lalu mereka ingin keluar. Rabbana akhrijna minha, Tuhan keluarkanlah kami dari neraka ini, kami akan melakukan amal-amal yang baik deh, begitu. Terus kalau misalnya ternyata kami setelah kembali ke dunia kami tidak berbuat baik lagi, nah anggaplah kami ini zalim. Nah, Allah menjawab, tidak ada gunanya. Bagaimana bisa kembali? Dunianya kan sudah hancur. Kalau dunianya sudah hancur, mereka tidak bisa kembali ke dunia. Oleh karena itu tidak ada gunanya penyesalan di sana. Ini contoh penyesalan mereka. Wahum yastarikhuna fiha, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka itu berteriak di sana, Tuhan, keluarkanlah kami dari neraka ini, kami akan beramal soleh, bukan amal yang pernah kami lakukan dulu di sana. Kami tidak akan melakukan kejahatan lagi, kami akan beramal soleh. Tuhan, kami kan dulu umur kami pendek, kami berumur hanya 40, kami sudah mati. Ada yang mengeluh, Tuhan kami umur 20 sudah mati. Tapi mereka, orang-orang itu ketika hidup tidak mau berbakti kepada Allah. Jawaban Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, bukankah kami sudah memberi kalian umur yang orang lain juga kami beri umur yang sama, tapi kenapa kamu tidak bisa beramal seperti mereka? Jadi misalnya, Tuhan, aku mati sudah baru umur 40 aku sudah mati, aku belum sempat beramal baik. Lihat tuh orang lain itu, dia umurnya juga 40, tapi dia selalu ingat kepada Allah, selalu sholat di masjid dan sebagainya. Bahkan, Tuhan, kami tidak sempat membaca Quran dulu. Lihat tuh orang lain, umurnya baru 20 sudah hafal Quran. Nah, jadi pelajaran yang penting bagi kita adalah kita itu mesti memprioritaskan yang penting, yang akan bermanfaat untuk hidup kita kelak di akhirat. Saya kira sementara demikian, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini mendiscourage, ya, mendiscourage itu membuat kita tidak terdorong untuk cinta harta. Kita memang membutuhkan harta, tetapi kita tidak boleh mencintainya. Kemudian kita, kalau toh kita diberi rezeki yang banyak oleh Allah, kita bersyukur, kita gunakan harta kita sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau dengan sebagai kendaraan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi kita boleh mau bekerja dengan mengharapkan rezeki yang banyak, tapi jangan lupa bahwa rezeki itu pemberian Allah, dan Allah kalau memberi diharapkan kita memanfaatkannya dengan baik.